gimana caranya nih nasi udah jadi bubur nih, lo harus bikin bubur paling enak paling tidak. Jadi menurut gue jaga diri itu perempuan atau laki-laki itu sama. Tendensi kena sexual harassment baik perempuan atau laki-laki itu sama. Oke, jadi di part 2 itu partnya kita main-main. Bakal ada 2 games. Oke. Pertama itu opinion, gue akan menyebutkan nama. Ada juga tersimpan 1 lagu. Oke. Terus nanti di games yang selanjutnya ada this or that. Jadi lo tinggal pilih dan kasih tahu alasannya sedikit. Oke. Siap. Sip. Nama yang pertama Kiki Aulia Ucup. Oke. Itu gue Iya, opini. Orang yang paling bisa melihat potensi dari diri seseorang. Dia orang yang paling bisa melihat gimmick. Dia orang yang bisa dibilang the sensational. Dia bisa mencari sesuatu yang sensational menurut aku. Ucup itu punya mulut yang dibilang bukan yang panas ya. Panas dalam arti bagus gitu, kayak ramen baru datang tuh panas gitu. Itu kan lagi enak-enaknya. Nah itu panasnya itu yang dimaksud itu Ucup. Dan dia adalah orang yang paling childish yang aku pernah kenal juga. Menarik. Itulah Ucup. Oke. Selama dimanajeri oleh Ucup, ada salah satu yang kayak paling berkesan banget nggak, kayak apa ya? Aduh banyak sih sebetulnya. Kan sebenarnya sama manajer tuh love hate relationship juga nggak sih, atau lu tidak Iya. merasakan itu dengan Ucup? Ada sih, dia tuh suka banget skip orangnya. Dia tuh skip banget sampai kayak, Dan maaf ya gue skip hari ini manggung 2 kali. Hari ini manggung 2 kali Kak. Iya maaf ya. Ya udah ya gak apa-apa. Gitu. Jadi dan dia juga orang yang apa ya, nge-backup aku banget gitu, karena kebetulan apa namanya, sifat, kalau kata dia sifat aku tuh mirip-mirip sama sifat orang-orang terdekatnya. Jadi dia kayak tahu cara nge-handle-nya gitu. Dan Ucup tuh orang yang kayak misalkan aku senengnya tuh dia suka nge-backup yang kan kita suka labil ya, kayak bad mood gitu. Enggak mau ini, nggak mau begitu. Terus dia yang kayak oh ya udah, dan nanti gua cari kata-katanya. Jadi sebetulnya dia juga membantu gua jadi ngerasa gua nggak boleh kayak gitu nih, malu lah gitu. Nah Ucup tuh kayak gitu. Cuman salah satu yang paling gue ingat itu apa ya? Ada 2 mungkin ya. Kalau yang sama anak-anak, akhirnya kita pernah ada momen full satu tim, kita kayak kerja dan liburan di saat yang bersamaan di Labuan Bajo. Dan di situ kita foto rame-rame. Cuman gak ada yang bisa diem gitu loh. Jadi kayak foto itu blur semua karena pada kecentilan gitu kayak gitu. Dan di situ karena Ucup tuh jarang ikut. Kalau kita manggung, dia bisa ikut. Jadi itu kayak jadi momen yang makasih ya Kak Ucup udah kasih energi dan waktunya. Sama satu lagi, dia itu pernah, ini sebenarnya cerita aja sih, kayak waktu itu perjalanan Jogja sama Andiva juga sama Ucup. Terus Ucup pernah berinisiasi untuk beli parfum duren, terus disemprotin orang-orang yang dia tahu, misalnya dia kesel atau apa, udah semprotin aja nih ke si ini biar nanti dia nangis sendiri ditanya orang, lo habis makan duren ya, lo habis makan duren. Berapa orang akan nanyain hal itu. Jadi itu salah satu momen yang selalu mengingatkan aku betapa childish dan apa ya, aku suka sih part itu, menyenangkan Ucup gitu. Oke. Selanjutnya tadi sebenarnya sudah ceritakan sedikit. Ika Rati Puspa, Ya. sang ibu. Ya. Wow, oke. Dia orang yang keras sebetulnya. Dia orang yang keras, dia orang yang lembut di saat yang bersamaan. Dia orang yang membuat aku belajar bahwa setiap perempuan harus punya standar yang tinggi. Bukan terhadap orang lain, tapi terhadap diri sendiri. Jadi sekeras itu sampai kayak sesimpel ini menurut, karena dari kecil tuh aku lihat mamaku nyetir gitu dan dia ngurusin mobil sendiri, ngebengkel sendiri lah. Itu jadi ada mindset di kepalaku, dia kayak selalu bilang perempuan itu harus bisa nyetir, harus bisa benerin mobilnya. Perempuan itu harus bisa masak, harus enak masakannya. Perempuan itu harus lembut tapi harus jaga. Tapi perempuan itu juga harus, jadi terlalu banyak standar gitu. Tapi dari situ jadi
jadi keren sih. Iya gak sih kayak keren gak sih kalau misalkan gue jadi laki terus gue punya cewek yang anjing bisa banyak lagi nih, walaupun gue pasti takut ya karena gue harus lebih dari dia gitu, tapi setidaknya itu membuat gak ada yang jelek yang gue ambil dari dia. Dia tuh orang yang mistis, nyokap tuh orang yang cukup mistis sebetulnya, karena dia juga suka hal-hal mistis. Dia suka bukan pembunuhan, maksudnya film-film thriller, psychological horror dan segala macam. Dan dia adalah orang yang mengajarkan pentingnya bermain rasa dalam musik buat hidup gue. Selanjutnya lagu ini di album, aku lupa pertama apa kedua ya, Junko Furuta. Iya, pertama. Jadi waktu itu, nah ini sebetulnya awal mula aku berani bikin lagu. Dan aku tahu Junko Furuta itu kalau nggak salah dari zaman kuliah ya, zaman Kaskus. Kalau ada tahu Kaskus tuh ada forum di mana dia menjelaskan semuanya tentang Junko Furuta. Dan di situ aku kayak, karena aku adalah salah satu korban sexual harassment juga, jadi kayak anjing gila ngilu ya gitu. Dan nggak cuman itu, dia sampai meninggal gitu Junko. Itu terbawa terus sampai pada akhirnya bikin album Telisik. Terus Lava bilang, Ci ayo kita bikin lagu, kita workshop berdua, kau mau bikin lagu tentang apa? Dan aku langsung keluar, saya mau bikin lagu buat Junko Furuta karena dia meninggalnya benar-benar tragis, dan orang yang melakukan kejahatannya itu sepertinya tidak dihukum sesuai dengan apa yang dia lakukan gitu. Dan pada saat Lava tahu, baca segala macam, oke Ci kita bikin. Dan itu masih sampai sekarang tuh jadi salah satu lagu yang aku suka dari dulu sampai sekarang ya. Gitu. Ya. Buat Junko Furuta, gue juga boleh jujur gak? Sebenarnya kan gue udah denger juga cerita yang cerita lo sexual harassment di podcastnya Hanum. Nonton guys please. Tapi kalau lo nggak mau ceritain juga nggak apa-apa di sini, karena itu udah podcast yang bagus, udah biarkan itu berada di situ saja. Dikit kok yang nonton itu. Nggak ada yang tahu sisi bagus gue kayaknya, paling gue ngomong doang. Terus kayak pada saat gue mendengar itu sebenarnya respon gue akan sama seperti Hanum. Sama sih. Kayak kenapa itu terjadi dalam hidup lo gitu. Tapi gue ngerasa lu menjadi sosok yang seperti ini gitu, salah satunya karena itu kayak di saat gue mendengarkan itu gue sangat mengidolakan cara lu deal dengan itu. Cara lu kayak lu bisa melihat dari dua sisi, itu yang mungkin jarang bisa mungkin orang lain lihat gitu, termasuk gua gitu saat melihat saat sexual harassment terjadi gitu. Wow. Wow. Iya sih. Karena kalau gue lihat dari satu sisi doang, gue nya stres gitu, nggak akan hidup. Dan gue nggak tahu ya, pasti banyak korban lain yang jauh lebih gila sih, kayak misalnya mungkin ya itu kayak Junko kan, atau mungkin kalau Junko ya udah meninggal, ada lagi yang mengandung anak yang dia nggak tahu anak siapa gitu. Itu butuh banget support sistem yang keras gitu menurut gue. Tapi nah itu dia, jadi gue kayak merasa ya udahlah, syukurin aja gue nggak di situ. Dan gimana caranya nih, nasi udah jadi bubur nih, lo harus bikin bubur paling enak paling tidak, bukan berarti dibuang kan gitu. Jadi gue berpikir ya udahlah, kalau percuma marah-marah meronta-ronta gitu. Banyak yang nggak adil, nggak cuma buat perempuan tapi buat laki-laki. Cuman buat gue satu-satunya yang bisa bikin gue adil tuh cuman yang di atas. Jadi it's okay, it's gonna be okay. Pokoknya any problem, it's gonna be okay. Thank you Tir. Berarti beda agama aja ya. Bisa melihat dari dua sisi. Oh enggak aja guys, jangan dianggap beneran. Itu urusan lo, urusan gue. Okay, I'm sorry it happened to you, tapi pokoknya kalian harus nonton guys. Dan itu salah satu podcast yang sangat gue suka. Pada saat lo berinteraksi gitu.
Oh itu kalau gue di kamar gitu tuh kadang-kadang. Ya maksudnya kayak ya seperti itu. Karena Hanum juga tiba-tiba ngangkat topik itu juga kan. Gue kayak dari gue ceritain aja karena nggak ada yang tahu. Dan dulu sempat ada yang berpikir, dulu tuh sempat ada tweet gitu. Kayak udah lama deh 2017. Masalah aduh apa sih tuh yang diharas di tengah konser. Ya, Terus yang SOS itu. Nah, terus gue juga angkat bicara, cuman memang orang tuh nggak tahu kan kalau gue tuh salah satu orang yang memang pernah mengalami hal-hal seperti itu. Nah terus ada satu perempuan yang kayak mengkonfront lah kalimat gue yang seolah-olah kayak gue salah gitu. Terus kayak udahlah, dia nggak ngerti, dia nggak tahu apa yang gue alamin dan cara berpikir gue mungkin tidak bisa gue jelaskan dari kata-kata, dari ketik gitu. Gue harus ketemu sama orangnya dan gue harus jelasin baru bisa. Dan di situ gue kayaknya gue males deh ngebahasnya. Awalnya tuh gue berpikir kayak gue males karena kayaknya orang nggak nyampe nih yang gue maksud gitu, atau mungkin gue kurang bagus kali artikulasinya. Tapi setelah di Hanum, gue juga sempat lihat beberapa orang dan bahkan ada yang DM lumayan banyak, mereka menceritakan semuanya dan gue tanpa sadar ngerasa blessed gitu dengan mereka menceritakan dan mereka merasa bisa mengaplikasikan apa yang jadi pemikiran gue saat itu. Jadi terima kasih buat kalian semua di sini. Dapat piring cantik. Karena gue sebenarnya nggak pengen bahas kasusnya, tapi mungkin bahas soal ininya, konsep menjaga diri. Oke. Iya betul. Itu gimana ya, menjaga diri tuh dari zaman laki-laki berburu cewek meramu juga sudah ada gitu ya. Manusia tuh sudah selayaknya menjaga diri. Jadi dalam kondisi apapun tuh jangan berpikir kayak oh gue bisa kok aman gini apa segala macam. Ya bisa aja aman. Simpelnya gini deh. Kalau gue nih ya, ini di gue. Kan cara ngomong gue serampangan nih. Tidak menutup kemungkinan gue punya fans yang pun serampangan juga sama kayak gue. Kalau gue mau yang gak serampangan, ya gue yang kaku-kaku aja gitu. Katakanlah gitu, logika bodohnya lah ya. Nah, terus misalnya gue tahu serampangan, gue pingin stage diving misalnya. Nah, gue pasti mikir dulu, Danila, kalau kamu stage diving, kamu tidak mungkin mengharapkan kayak, lo jangan sentuh gue. Maunya iya, cuman kan balik lagi kan. Jadi, karena kita tahu, kita percaya, oke, anak-anak ini tidak akan macam-macam, tapi in case macam-macam lo harus udah tahu resikonya, digrepe lah segala macam. Bisa terima nggak? Nggak bisa, jangan stage diving. Bisa terima, bisa stage diving. Dan pernah ada yang grepe juga. Waktu itu di acara karaoke lah. Itu pertama kali kayak, ini digrepe lagi gue cuma bisa mikir gitu. Kenapa gue nggak yang segitunya? Mungkin balik lagi karena fondasi keluarga juga, karena gue nggak bisa samain semua orang. Tapi gue di situ berpikir bahwa salah gue juga sih, ngapain gue kecentilan stage diving kalau gue nggak mau terima. Karena gue nggak bisa kayak, lo jangan pegang-pegang gue ya, terus gue mau liar gitu. Nggak bisa, jangan seperti itu nggak bisa. Jadi menurut gue jaga diri itu perempuan atau laki-laki itu sama. Tendensi kena sexual harassment baik perempuan atau laki-laki itu sama. Sekarang jadi kayak apa ya? Cuman mungkin gak ada kan, berarti apa ya, mungkin cowok tuh punya standar yang masing-masing juga gitu untuk menceritain itu. Kadang gue sedih kayak misalnya waktu itu gue pernah baca ada yang ceritain gue pernah diharas segala macam cowok, terus ada lagi balasan yang kayak bilang lo kan cowok nyet lo bisa gebukin gitu. Gak bisa dong, lo harus lihat dari keluarganya dong. Nah jadi menurut gue menjaga diri itu dimanapun apapun konteksnya, bentuknya itu penting gitu. Karena pas gue dengar itu lumayan kayak iya juga ya, karena selama ini kadang gue mungkin terlalu, bukan sombong sih, kayak gue bisa biarin aja orang lain gitu, tapi sebenarnya itu konsep yang sangat sederhana itu untuk kita lakukan gitu kan, untuk menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan. Terima kasih Ci. Sama-sama. Itu aku juga belajar karena ya itu kecerobohan sendiri sih, karena pas gini oh iya ya anjir, terus jadi teringat yang dulu. Lama-lama oh ya udah, kita nggak bisa expect orang untuk seperti yang kita mau gitu, dan kita nggak bisa please banyak orang. Jadi ya udahlah, diri sendiri dulu aja gitu. Itu juga mungkin makanya ada Jungko Furuta. Yep. Selanjutnya Lava Pratomo. Yep. Wow, Lava Pratomo tadi dia sedikit banyak udah aku jelasin ya. Cuman sekarang akhirnya jadi, kemarin tuh apa ya,
si Lava ini belakangan aku tuh sama Lava ngobrolnya tuh lebih banyak tentang kehidupan, dan dia kayak ada sedikit nyentil kepala aku gitu, karena waktu itu sempat kayak, Lava kita bikin konsep apa ya, kita bikin apa ini segala macam. Terus dia bilang, Ci, kau inget nggak satu formula yang kita punya di album Telisik tapi sekarang memudar? Apa tuh? Di album Telisik kita nothing tulus. Di sini kau mikirin terlalu banyak konsep, kau mikirin terlalu banyak gimmick, kau lupa esensi main musiknya. Oke, jadi dia adalah salah satu ulama saya. Terima kasih. Nambah lagi ya. Nambah lagi. Ya begitulah si Lava tuh. Oke. Nama terakhirnya orangnya ada di sini. Oh ya? Andiva. Wah ini si kampret. Mana dia? Lu lagi nih, gue lagi ngomongin lo nih. Sini lo. Dia itu orang yang perasa, dan dia itu memang benar-benar hadir sebagai guardian sebetulnya. Dia tuh orang yang benar-benar, misalkan gue bete, ada Dipa aja tuh ngeliat mukanya aja, gue tuh langsung netral gitu, at least di netral. Terus nanti giliran dia keluar kalimat-kalimatnya itu nggak netral, langsung up gitu mood gue. Dia orang yang salah satu orang yang pekerja keras menurut gue, karena gue ingat dulu dia lo sempat mau jadi kasir di salah satu supermarket ya Dip ya? Sama penjaga ini kan uang ATM ya kan? Dia kan Itu serius? Serius. Dia tuh orang yang kayak gitu, dan dia tuh orang yang jahil setengah mampus sampai ibunya juga dijailin sama dia. Dan dia adalah orang yang tangannya paling adem buat masak. Gue sejauh ini masakan laki yang gue suka itu bokap gue sama beberapa koki di restoran, gue gak tahu namanya siapa. Dan yang kedua Andiva, dan satu lagi temennya ada Anin. Cuman karena gue sering dapat masakannya Andiva jadi gue tahu. Dan dari situ gue kayak mikir, Dip, kita satu frekuensi nih kan, dari makanan aja sama. Dan dia orang gue percaya banget, orang yang bisa gue andelin, integritasnya nice. Dia orang yang gak punya kepentingan selain gak mau lihat gue sedih. Ya kan? Lo gak dengerin anjing lo. Lo udah bikin gue sedih barusan, lo gak lo? Oke, tadi main opinionnya, sekarang main this or that. Oke. A atau B dan alasannya ya. Oke. Nomor 1, binatang. Oke. Kucing atau anjing? Kucing. Karena kucing tuh arogan gitu, kayak apa, hard to get gitu loh. Jadi gemes. Terus kalau anjing kan dia yang, sebenarnya gue juga suka anjing, cuman beberapa tempat tuh gak bisa kan. Dan gak tau kenapa gue attach banget sama kucing. Kayak dulu gue kucing deh. Jadi dia kayak sombong gitu, tapi dia tuh soliter, tapi dia juga clingy gitu. Jadi gue tuh selalu merasa kucing selalu memberikan gue surprise setiap harinya, di setiap aksinya. Kita tipe cowok lu juga gak sih? Oh iya bener. Bener juga. Oke, kucing. Yang kedua, pacar beda agama atau pacar beda hobi? Beda agama sih. Beda hobi bingung sih. Hobinya apa ya? Ya nggak tahu ya. Kalau hobi sama tuh enak gitu, kayak misalnya kita bisa explore sama-sama. Tar lu deh. Tapi kadang-kadang gue sebenarnya nggak suka sama cowok yang main musik juga. Gue justru pengen dia tuh dunianya mungkin berbeda ya. Kalau hobi sama sih boleh. Ya. Oke. Cowok ganteng atau cowok bau obat? Ganteng aja deh. Udah nggak jadi selera lu ya? Kan lu. Banyak sih sebenarnya. Bau obat iya. Cuman kayaknya gue bisa bikin yang ganteng jadi bau obat ternyata. Gue suruh dia minum Panadol. Enggak sih. Ya yang bau obat itu karena sebetulnya kebetulan yang sama gue sekarang bau. Wah, tahu dari mana? Jadi waktu itu ada temennya Gofar yang juga kayak ingin meneliti ada apa dengan gue yang suka dengan bau obat. Bahkan gue juga kayak nggak tahu gitu. Tapi dia bawa obat aja deh, karena ganteng kadang-kadang bisa jadi jelek soalnya. Nggak tahu tiba-tiba kayak lagi jelek aja deh lo gitu. Kayak orang deh, kayak lagi males. Iya bawa obat aja apa. Bau obat tuh kayak baunya yang
Apa sih? Kayak apa ya? Bau Kayak klinik gitu ya pada saat. iya ya, bau klinik dan bau obat, beneran bau obat gitu. Heeh. Emang bau obat. Iya, kadang-kadang ada kayak yang ini dari mana ya? Nah, di situ otak aku tuh kayak apa namanya? Nyernanya tuh steril, bersih gitu. Ya udahlah, orang tolol kayak gue ya udahlah gitu. Itu sih yang aku rasain. Ada kayak beberapa, kayak misalkan kamu habis minum salah satu minuman yang untuk menolak angin, anjir udah disebut tuh. Itu kadang-kadang dampak setelahnya tuh ada aroma mulut yang baunya tuh steril gitu. Dan ada bau obatnya, jadi somehow itu ya. Oke, udah diteliti sama teman Gofar? Belum. Karena gue ngilang mulu gak jelas. Soalnya gue penasaran juga sih. Ya nanti gue kasih tau ya kalau udah. Oke, selanjutnya mendingan mana nih? Lo gak minum alkohol apa gak ngerokok? Gak ngerokok. Gak jadi deh. Labil anjing. Lalu karena sebetulnya gue udah lumayan mengurangi kedua. Mungkin lebih karena ini kali ya, itu kan biasa gue pakai untuk selebrasi, jadi nggak yang di spam untuk yang gimana gitu. Nah jadinya, dan minum alkohol tuh karena buat selebrasi doang, jadi kalau misalnya buat nge-spam emang gitu-gitu, perut gue nggak kuat gitu loh. Kayak masih ada nggak kuat, tapi ya wah itu pertanyaan yang sulit juga ya, gue baru gue cerna sekarang nih. Karena dua-duanya kebetulan kembar gitu barengan. Nggak ngerokok aja deh, nggak apa-apa, bener deh. Berarti lo mendingan minum terus minum. Oh gitu ya? Mm-mm. Tapi kan kayak rokok lebih gampang dicari. Nah, sekarang gitu, besok gak tahu. Iya sih. Oke, menarik. Oke, yang terakhir, tapi ini udah dijawab deh, dikatain gendut, dikatain cantik. Oke, mendingan mana ya? Dikatain gendut aja sih masih ternyata. Jawabannya masih sama. Masih sama. Cantik itu ilusi sayang. Karena lu ngerasa gak sih, ini apa namanya, kita nggak punya kaca tiap hari kayak orang yang ngeliat kita gitu kan. Mungkin ngerti gak maksud gue juga pernah pengen jadi orang lain. Gue pengen lihat gue dong dari sudut pandang gue. Gimana sih, apa emang gue gimana sih gitu. Dan menurut gue kadang-kadang cantik itu tuh, cantik, ganteng atau semua lah ya, itu tuh ada karena kita yang bikin sendiri gitu loh. Kayak misalnya ada orang yang ngelihat gue cantik karena the idea of Danila Riyadi. Kalau gue bukan Danila Riyadi atau siapa gitu, mungkin biasa aja, bukan yang cantik gitu. Tapi karena sudah banyak yang membuat ide itu cantik, jadinya cantik terus. Jadi makanya kenapa kita berprasangka yang baik sama orang, karena itu yang akan sebenarnya lebih cepat melekat gitu loh. Apapun dia bentuknya, di mata gue dia cantik karena dia udah membuat ide sendiri terhadap orang ini. Nah itu jadi gue ngerasa nggak valid kalau gemuk ya emang gue gemuk aja gitu. Jadi lo better dikatain gendut karena itu valid gitu, dan sedangkan cantik adalah idea, ilusi. Iya, menurut gue. Oke. Tapi tadi kita ngomongin idea. What is the idea of Danila Riyadi from Danila Riyadi? Wah anjing terus. Danila Riyadi. Wah anjir, apa ya? Danila Riyadi tuh hantu sebetulnya. Hantu yang kalau kalian cari tuh kadang-kadang nggak ada, tapi giliran ada kalian kabur. Itu aja kayak. Karena dari kemarin gue lagi sering nonton explore yang ke rumah-rumah hantu, terus gue kayak ngerasa hantu tuh, gak tau ini perspektif gue aja ya. Kayaknya boleh gak sih ada rasa respect atau kayak ada yang hantunya tuh misalnya apa sih yang kuntilanak diapain gitu loh, diapa-apain tuh jangan ganggu gitu segala macam. Aku nggak tahu ya, cuman mungkin ada dari mereka yang memang nggak mau ganggu gitu, tapi kayak bisa nggak sih kita hidup seimbang aja gitu loh. Kayak kasihan nggak sih kalau gitu, mereka hidup lebih lama loh, mereka tahu dunia lebih lama. Kayak kita respect aja, aku yakin sih nggak akan ada yang ganggu menurut aku gitu ya. Menurut awamku. Jadi sosok hantu tuh kadang jadi
hal yang keren aja sih. Ya itu imajinasi gue ya guys. Jadi silakan yang pengikut silakan, yang enggak usah julid. Tapi gue masih nggak ngerti. Jadi lu merasa bahwa Daniel Riyadi adalah hantu? Hantu yang mana apa ya? Nggak tahu sih, mungkin ini kali ya. Kadang gini, kayak Popo pernah bilang, Ci di Instagram tuh banyak banget yang mulutnya pedes, tapi giliran ketemu langsung sama orang, mereka bener-bener nggak bisa sepedes itu. Jadi anggaplah aku hantu yang mana kalian boleh ngejudge dan lain-lain, atau bahkan menyukai gitu. Tapi pada saat ketemu pasti ada bedanya antara excited atau takut gitu. Hantu tuh kayak gitu, dan aku akan terus menghantuimu. Ya itu biar itulah. Nah itu kan itu the idea of Daniel Riyadi. Yap. Kalau Daniel Riyadi yang di dalam nih. Oh maksudnya dari yang di dalam. Oke. Daniel Riyadi yang di dalam. Apa ya? Problematik. kompleks kali. Kan beda gak sih kompleks sama problematik, atau menurut lu? Problematik juga sih. Problematik aja anaknya. Ya cuman lumayan lah, mulai enggak. Kompleks iya. Tapi jadi problematik karena gue belum berdamai dengan kekompleksan gue sendiri. Jadi sekarang masih problematik. Mungkin bulan depan tuh kita ketemu, oh gue udah kompleks doang nih gitu. Problemnya sih nggak ada gitu kan. Kan lagi so bijak sekarang, mode so bijak. Tapi ini berhubungan sama pertanyaan terakhir gue ternyata. Okay. Berarti setelah berbagai hal yang sudah lo lalui, lo masih belum ngerasa lo nemuin diri lo sendiri? Sebenarnya udah, tapi ada beberapa hal yang belum gue embrace. Justru karena gue udah tahu dan gue deny dan gue belum embrace beberapa itu, gue ngerasa gue udah tahu nih misalnya gue makan banyak misalnya gitu, tapi di satu sisi gue kayak gue makan gue nggak banyak. Nah gue tuh belum bisa menerima itu, belum bisa menerima bahwa imperfection is perfection gitu di dalam diri gue. Tapi lumayan udah mulai nambah gitu. At least gue tau lah gue orang yang seperti apa walaupun gue deny. Dan gue belajar untuk itu. Dan itu kayaknya butuh pembelajaran yang cukup panjang sih. Maksudnya sampai nanti rambut kita jadi abu-abu, itu baru kayak, oh ini tuh hidup tuh gitu. Hidup it's about apa ya? Ikhlas. Ikhlas dipinjemin, diutangin, tuh ikhlas tuh. Pengalaman. Oh, jadi ya buat di tahapnya Danila sekarang adalah menurut lo adalah ikhlas. Iya. Oke. Sebenarnya itu tadi pertanyaan terakhir, tapi kenapa gue masih pengen tanya terus? Tapi tadi nyambung nih sama yang ketika lo sudah berambut putih, lo masih ngebayangin Danila masih bermusik? Iya. Awalnya gue sempet ya baru gitu kayak gue mau berhenti main musik gitu kan. Cuman gue berpikir lagi kalau gue mulai jadi penyanyi dan sebagian besar hidup gue tuh tahunnya diisi dengan menyanyi, maka gue akan mati jadi penyanyi. Dan itu akan gue bawa terus. Walaupun mau denger 1, mau denger 2, gue bisa nyanyi dan gue akan mati sebagai penyanyi. Itu quotable sih. Oh iya ya? Jadi hidup sebagai penyanyi, mati sebagai penyanyi. Ntar ada potongan reels dari TikTok. Wah, oh iya sih biasa banyak terus dikasih teret gitu kan. Keren banget. Oke, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih banyak. Sama-sama. Thank you. Untuk ceritanya, untuk pengalaman-pengalamannya. Ya, sama-sama. Nanti kita ngobrol lagi off the record. Oke, thank you for watching. Bye-bye.